Oke, teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman aplikasi daripada Newspeak. Saya akan menjelaskan fitur-fiturnya secara umum dan bagaimana memadukan pemikiran kita sebagai seorang guru dengan aplikasi ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar, kita masuk ya. Untuk password dan ID-nya, teman-teman ingat sendiri ya. Berhubung nama saya Irfan Siswanto, maka ini adalah ID dan password saya. Untuk ID dan passwordnya sama. Jangan diingat ya ID passwordnya teman-teman yang lain. Ingat sendiri. Maaf kalau untuk nanti layarnya cukup kecil karena memang saya menggunakan iPad. Karena laptop saya tidak bisa untuk aplikasi ini. Oke, kita mulai. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi ini. Ini adalah tampilan awalnya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada kurang lebih ada 7 fitur. Dari chat with friends, my classes, learning text, other resources, setting, and contact us. Nah, karena kita adalah guru, maka saya akan menjelaskan bagaimana sih kita sebagai guru memadukan pemikiran kita dengan aplikasi ini. Oke ya, kita menjadi seorang guru, kita nggak mungkin datang ke dalam kelas dengan bertangan kosong. Pasti kita akan datang dengan banyak perlengkapan dan banyak kegiatan. Anggap aja teman-teman ingin mengajar suatu kelas, suatu bab. Maka teman-teman pasti akan memikirkan apa tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya seperti apa, soal-soalnya seperti apa, resource-nya seperti apa, kegiatan penutupnya seperti apa. Nah, semuanya itu, semua agenda-agenda itu dapat kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Ketika kita masukkan ke dalam aplikasi ini, kita pilih My Classes. Ketika kita memilih My Classes, ada 3 jenis kelas yang berbeda. Paid Classroom artinya adalah kelas yang seperti kita tatap muka, kelas kita, kelas online-nya yang langsung. Number Puzzle adalah kelas yang didesain oleh developer ini khusus kita bermain can-can. Dan untuk kelas courseware, ini adalah kelas yang kita desain secara khusus kepada siswa. Mungkin jenis kelas ini sangat cocok untuk model pembelajaran yang flip classroom, di mana sebelum siswa mengikuti pertemuan berikutnya, teman-teman guru mungkin meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal, membaca resource, menonton YouTube, atau menonton video link-link video yang lainnya, maka semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam kelas courseware. Oke, teman-teman. Ketika kita mengajar, kita membutuhkan bahan-bahan mengajar. Bahan-bahan mengajar, semua bahan-bahan mengajar itu dapat difasilitasi oleh 2 menu ini, yaitu learning text dan other resources. Learning text ini semua bahan-bahan mengajar kita yang berhubungan dengan soal. Maka di sini adalah bisa question bank, kumpulan soal-soal kita, dan my assessment, tugas-tugas kita. Dan untuk other resources, ini adalah resource-resource apa yang kita bisa berikan kepada siswa. Mau teman-teman mau create video pembelajaran juga bisa. Mau teman-teman kasih siswa-siswa menonton YouTube juga bisa, tinggal kasih linknya dan segala macam. Semuanya bisa. Semua soal-soal teman-teman masuk ke dalam learning text, yaitu question bank and assessment. Dan untuk semua jenis resource-resource teman-teman, masuklah ke ada resources. Dan untuk kelas-kelas berikutnya, untuk video-video berikutnya, saya akan jelaskan tentang learning text dan other resources. Sekarang saya mau menjelaskan kepada teman-teman dulu ketiga kelas ini.
Ketika saya memilih masuk ke dalam paid classroom, di sini ada 3 pilihan, yaitu lokal, remote video, dan remote voice. Lokal artinya teman-teman adalah seperti tatap muka, tetapi kita menggunakan aplikasi Nuspir. That's why kita nggak butuh video dan kita nggak butuh suara, karena tatap muka. Tetapi, kalau seandainya kita mau mendesain sebuah kelas di mana kita nggak bertatap muka, atau seperti kondisi sekarang, work from home, yang di mana kita membuat pembelajarannya home learning, maka kita bisa memilih remote, bisa voice atau video. Kalau voice berarti benar-benar semuanya suara doang, nggak ada gambar, nggak ada video di dalamnya. Kalau memilih video, maka kita pilih video. Nah, teman-teman, saya memilih lokal nih. Ketika saya memilih lokal, mungkin teman-teman mau berpikir, bisa nggak sih saya, atau terlintas pemikiran, bisa nggak sih saya memulai sebuah kelas atau mendesain sebuah kelas tanpa saya harus capek-capek atau mengisi learning text ini? Jawabannya bisa, teman-teman. Sangat bisa. Sangat bisa sekali. Teman-teman tinggal pilih my option. Nah, disinilah problemnya. Ketika saya memilih option, di sini ada banyak sekali pilihan. Bisa open question, open assessment, open document. Open question artinya adalah kita mengambil soal dari question bank, dari bank soal. Kalau open assessment artinya adalah kita mengambil soal dari tugas-tugas kita. Kalau open document adalah kita mengambil soal dari resource kita. Nah, kalau teman-teman memilih untuk tidak memasukkan apapun di learning text dan ada resources, maka teman-teman hanya punya satu pilihan, yaitu adalah insert picture. Maka semua soal yang teman-teman mau tampilkan, semuanya harus di dalam bentuk, harus pilih insert picture aja. Maka semua galeri teman-teman bisa ditampilkan, ya contoh seperti ini. Nah, tetapi seandainya teman-teman mengajar di 8 kelas, mau berapa banyak gambar yang teman-teman akan mau simpan di dalam device teman-teman? Ini kan berat dan cukup melelahkan juga. That's why saya sangat menyarankan sekali kita mengisi learning text dan other resources. Dan untuk video berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengisi learning text dan other resources. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih.